Manchester United masih memegang rekor belum terkalahkan di tahun 2025. Di laga terbaru, The Devils sukses mempercundangi Southampton. Kembalinya performa konsisten setan merah bikin Ruben Amorim berniat mencari pemain anyar. Victor Gyökeres dirumorkan ingin diboyong pada musim dingin. Sementara itu, The Devils juga terus memantau Patrick Dorgu dan juga Nuno Mendes untuk menambah amunisi bek sayap kiri. Cetak Gol coba merangkum rencana gila Manchester United di bursa transfer sebagai berikut. Membuang pemain yang kurang berkontribusi. Manchester United diprediksi akan membuang Marcus Rashford di bursa transfer musim dingin. Winger asal Inggris ini dinilai nggak cocok dengan skema Ruben Amorim. Pasalnya Rashford sudah absen dari daftar susunan pemain selama 3 laga berturut-turut. Performa buruk ini sampai membuat Paul Scholes memberinya kritikan tajam. Masalahnya Rashford begitu bagus 2 tahun lalu ketika ia mencetak 30 gol. Namun dia belum mampu kembali ke level itu. Itulah sebabnya manajemen menyingkirkannya. Kritik Scholes. Setelah diabaikan setan merah, Rashford kabarnya bakal diboyong oleh Borussia Dortmund. Rumor panas ini disampaikan langsung oleh jurnalis top Jerman yakni Florian Plettenberg. Sebastian Kehl dan Nuri Sahin bekerja keras untuk bisa mendatangkan Marcus Rashford. Dortmund telah melakukan pembicaraan baru untuk mengejar Rashford, tulis Plettenberg. Selain Rashford, Casemiro juga digadang-gadang akan segera ditendang dari Old Trafford. Ex pemain Real Madrid ini memang mulai sering tersingkir sejak Amorim datang. Casemiro harus duduk manis di bangku cadangan karena performa konsisten Manuel Ugarte. Alhasil, gelandang asal Brazil ini berpotensi hengkang ke Liga Arab Saudi di bursa transfer Januari. Al Nassr berani menawarkan gaji fantastis sebesar 650.000 pound sterling per pekan untuk Casemiro. Rencana skuad Faris Nagy rupanya juga didukung oleh Cristiano Ronaldo. Pasalnya, mega bintang Portugal ini disebut ingin bereuni dengan Casemiro di Saudi Pro League. Meningkatnya konsistensi Manchester United. Manchester United sempat diprediksi bakal semakin terpuruk jelang melawan Liverpool. Alan Shearer bahkan berani memprediksi setan merah akan dihancurkan oleh The Reds. Saya tahu ini merupakan derby dan ada beberapa pertandingan hebat selama bertahun-tahun. Tetapi saya hanya bisa melihat satu pemenang dan itu adalah Liverpool, ungkap Shearer dengan nada sinis. Meski sudah diremehkan, setan merah justru sukses menahan imbang Liverpool dengan skor 2-2. Sayangnya performa gemilang The Red Devils justru masih dikecam Roy Keane. Mereka sangat nggak konsisten. Anda perlu melihat klasemen liga dan jumlah kebobolan kami. Itu sangat buruk, sulit dipercaya. Saya nggak merasa kelompok pemain ini bisa jujur, kecam Roy Keane. Namun pasukan Ruben Amorim kembali berhasil membungkam kritik pedas dari Keane. Di Piala FA, setan merah bisa mengandaskan perlawanan Arsenal. Padahal Manchester United harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-61. Diogo Dalot mendapatkan kartu kuning kedua usai menghajar Mikel Merino dengan tackle keras. Setelah menyingkirkan Arsenal, setan merah kembali sukses mengalahkan Southampton. The Red Devils juga berhasil comeback usai tertinggal 1 gol terlebih dahulu. Amad Diallo menjadi bintang kemenangan usai mencetak hat-trick dalam 12 menit. Dengan hasil ini, setan merah masih belum kalah di tahun 2025 hingga terus menjauh dari zona degradasi. Mendatangkan Victor Gyökeres, amunisi penyerang tambahan. Di bursa transfer musim dingin, The Red Devils dikabarkan bakal mencari striker baru. Pasalnya Rasmus Højlund masih tampil angin-anginan meskipun selalu menjadi starter andalan. Sejauh ini sang striker baru mengemas 2 gol di Premier League dari 16 pertandingan. Bahkan Højlund sudah puasa gol selama 6 laga beruntun di kompetisi teratas Liga Inggris. Wajar jika performa striker asal Denmark ini pernah dihujat keras oleh Paul Scholes.
Højlund tampil sangat buruk dengan sering kehilangan bola. Dia terus memberikan bola untuk Southampton, kecam pandit TNT Sports ini. Alhasil, Setan Merah kembali dihubungkan dengan Victor Gyökeres untuk menggantikan Højlund. Striker Sporting ini diprediksi akan langsung cocok dengan taktik sang pelatih. Ruben Amorim kabarnya sudah turun tangan untuk mendesak Ineos mendatangkan Gyökeres. Sang striker diprediksi akan langsung cocok dengan taktik sang pelatih. Pasalnya, Gyökeres sudah terbiasa bermain dengan skema 3-4-2-1 milik Amorim. Sebagai ujung tombak, dirinya punya kekuatan finishing yang sangat mematikan. Selain itu, Gyökeres juga cerdik membuka ruang untuk dimaksimalkan dua pemain nomor 10. Alhasil, Bruno Fernandes dan Amad Diallo juga akan meningkat performanya jika sang striker berhasil didatangkan. Perkuat winger datangkan Patrick Dorgu. Selain striker, Manchester United juga dituntut untuk membenahi posisi bek sayap kiri. Ruben Amorim dikabarkan kepincut dengan Patrick Dorgu yang bisa bermain di banyak posisi. Bersama Lecce, pemain asal Denmark ini 7 kali tampil sebagai bek sayap. Dorgu juga lihai dalam bermain di posisi aslinya sebagai winger kanan dengan catatan 11 kali penampilan. Di posisi ini, sang pemain tampil moncer dengan koleksi 3 gol dan 1 assist. Namun Amorim diprediksi akan lebih mengandalkan Dorgu sebagai bek sayap kiri di skema 3-4-2-1. Selain jago memutus serangan lawan, sang pemain juga punya daya jelajah yang tinggi. Dorgu dinilai sebagai pemain yang sangat disiplin dalam bertahan dan menyerang. Pemain 20 tahun ini juga punya kecepatan serta gocekan lincah untuk menjadi bek sayap kiri. Setan Merah memang sedang krisis pemain di sektor kiri pertahanan. Luke Shaw masih sering bolak-balik ruang medis karena cedera yang kambuhan. Sementara itu, Tyrell Malacia masih belum kembali ke performa terbaiknya usai sempat cedera panjang. Dapatkan sampo Clearman Cool Sport isi 12 cuma 13.000. Cek linknya sebagai berikut. Bek sayap cepat hadirnya Nuno Mendes. Selain Patrick Dorgu, Manchester United juga mengincar Nuno Mendes untuk posisi bek kiri. Pemain asal Portugal ini bahkan disebut sudah bersedia bernegosiasi bersama Setan Merah. Jika berhasil mendapatkan Mendes, Manchester United bakal punya sektor kiri yang mematikan. Bek sayap 22 tahun ini memang sangat lihai dalam menyerang garis pertahanan lawan. Selain itu, Mendes juga punya akurasi operan sebesar 89,4% bersama Paris Saint-Germain di musim ini. Sang pemain juga sudah memahami skema Ruben Amorim dengan baik. Mendes pernah mencatatkan 47 penampilan saat dilatih sang penyair di Sporting. Nuno akan selalu menjadi starter bagi saya di Sporting. Memang kami memiliki banyak pemain yang berkualitas, tapi nggak ada tempat untuk semua orang, ungkap Amorim. Sayangnya ambisi The Red Devils mendatangkan Mendes bakal dijegal oleh PSG. Skuad Les Parisiens disebut hanya akan menjual sang pemain di musim panas. Itulah ulasan siasat besar Manchester United di bursa transfer. Bagaimana pendapatmu, akankah Setan Merah tampil lebih sangar dengan para pemain barunya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.